Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng, saudara, meminta Partai Golkar realistis menyangkut Ridwan Kamil yang digadang-gadang PDI Perjuangan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Lewat pernyataan tertulis kepada Kompas TV, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng menyatakan kader dan akar rumput partai akan kecewa jika kader Golkar tidak jadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut Mekeng, hal ini akan berdampak pada konsolidasi pemenangan di Pilpres. Padahal pada saat yang sama ada kader Golkar lainnya yakni Ridwan Kamil yang punya kans besar untuk diusung jadi cawapres. Kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng, Partai Golkar kan punya kader Ridwan Kamil yang bisa maju pada kontestasi Pilpres ini. Semoga partai akan berpikir realistis dan pakai akal sehat untuk mendorongnya. Dan usai rapat Koalisi Indonesia Maju di kantor DPP Partai Golkar Kamis malam, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto tetap menugaskan Ridwan Kamil untuk maju Pilgub Jawa Barat atau DKI Jakarta dan bukan maju jadi cawapres. Gubernur, apakah Pak di dalam Pak, Jawa Barat? Terima kasih ya. Di tengah keinginan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang menginginkan kadernya Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada mendatang, belakangan justru muncul suara kader Golkar lain yang mendorong Ridwan Kamil untuk menjadi bacawa pres mendampingi Ganjar Pranowo karena dinilai lebih menguntungkan buat efek politis ke Golkar. Dan untuk lebih lengkapnya sore ini kita ulas bersama dengan Wasekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syazili dan juga pengamat yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Sore Bapak-Bapak. Sore, Assalamualaikum. Pak Sore, Adre. Waalaikumsalam. Saya mau ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, ini kan Partai Golkar jadi melihat yang lebih menguntungkan mana sih, memajukan Kang Emil menjadi gubernur atau mendorongnya untuk menjadi bacawa pres entah ke Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo? Ya, mendorong Pak Erlangga Hartarto dong sebagai ketua umum untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo, itu yang sekarang menjadi prioritas. Kalau Kang Emil? Sejauh ini kita masih konsisten untuk mendorong Pak Erlangga sebagai cawapres dari Pak Prabowo karena bagaimanapun saya sebagai kader tentu menginginkan supaya Golkar ada dalam koalisi Indonesia Maju ini dengan menjadikan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Nah, soal posisi Pak Emil, saya sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat tentu punya keinginan Pak Emil yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang sangat tinggi di Jawa Barat, kita dorong bekerja untuk kemenangan partai, ya, agar pemilu 2024 nanti beliau betul-betul bisa mendorong Partai Golkar menjadi partai pemenang. Dan setelah itu jika Golkar menjadi pemenang di Jawa Barat, maka kita dengan sendirinya Pak Emil akan next election dalam pilkada tentu akan lebih mudah gitu untuk menjadi gubernur kembali di Jawa Barat gitu. Oke, tapi Kang, kalau kata Waketum Partai Golkar sendiri yakni Pak Mekeng bilang realistis dong, kenapa enggak majukan Kang Emil nih sebagai bacawa pres, kan udah ada tawaran. Harus dilihat pernyataannya Pak Mekeng itu dalam konteks kalau Pak Erlangga ya tidak menjadi cawapres. Jadi tetap Pak Mekeng menginginkan supaya Pak Erlangga itu diutamakan sebagai ketua umum partai menjadi cawapres gitu loh. Artinya kalau tidak dimajukan atau tidak dipilih, artinya boleh dong Kang Emil? Enggak, makanya saya tidak mau berandai-andai. Sekarang fokus kita adalah memastikan bahwa Pak Erlangga bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden gitu loh. Maka karena kita pun juga ada kader partai di internal kita ya yang tadi disampaikan oleh Pak Mekeng. Jadi artinya harus dilihat bahwa Partai Golkar fokus sekarang ini mendorong agar Pak Erlangga menjadi
calon wakil presiden gitu. Dan Pak Emil seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga, beliau sejauh ini ditugaskan untuk memenangkan Partai Golkar di Jawa Barat, DKI, dan Banten, sehingga elektoral partai tetap terus terjaga. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Pak Emil merupakan gubernur Jawa Barat yang dinilai sukses oleh masyarakat, sehingga penting sekali sebagai kader wakil ketua umum yang loyal terhadap kebijakan Tapi partai, Kang, dan saya yakin Pak Erlangga Pak Emil akan selalu fatsun sama keputusan partai. Tapi Kang, gini, ini kan survei elektabilitas Kang Emil lagi tinggi-tingginya nih. Terus kemudian juga katanya sempat juga ditawarin oleh Bu Mega ya tentang posisi bacawa pres. Jadi ini Partai Golkar tidak memperbolehkan kalau Kang Emil menjadi bacawa pres, Mas Ganjar. Kalau di Golkar itu kan ada urut kacang, Mbak. Sebagai partai yang sudah memiliki sistem kaderisasi yang ajak, tentu kita harus pertimbangkan juga bahwa ketua umum tentu harus kita jadikan sebagai prioritas gitu. Jadi saya kira sistem kaderisasi kita di sini harus tetap berjalan dengan baik ya, sehingga partai tetap marwahnya bisa terjaga, dan tentu kita harapkan ya Pak Prabowo juga merupakan pasangan yang sangat tepat jika mengambil Pak Erlangga. Beliau ahli ekonomi, sementara Pak Prabowo ahli geopolitik. Tentu ini adalah pasangan yang klop. Gitu. Artinya sampai sekarang posisi dari Partai Golkar ada tetap menginginkan ketumnya untuk menjadi bacawa pres ya, pendamping Pak Prabowo ya. Kalau gitu sekarang saya tanyakan Kang Aceh ke Mas Adi. Mas Adi, kalau di dalam tubuh internal Partai Golkar sendiri kan udah beda-beda, lagi beda-beda pandangan nih. Nah ini apa sih yang dilihatnya? Ya saya kira dua hal, Audrey. Pertama, di Golkar itu sampai hari ini sangat kelihatan terus mengupayakan supaya Pak Erlangga Hartarto lah yang kemudian dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai pendampingnya di 2024. Ini kan satu sinyalmen politik bahwa tak boleh ada orang lain, tak boleh ada partai yang mencoba untuk menggoda kader-kader Golkar di luar Erlangga untuk bisa maju di 2024. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan kalau tidak mau ada goncangan politik, kalau tidak mau ada jalan liku dan terjal yang mendaki dihadapi oleh Ridwan Kamil, ya memang sebaiknya fokus sebagai calon gubernur di 2024 jauh lebih tenang. Apalagi misalnya maju pilgub di Jakarta ataupun Jawa Barat, itu jauh lebih realistis kan sebenarnya bagi Ridwan Kamil, mengingat posisinya sebagai petahana. Nah yang kedua, kalau yang saya tangkap, pernyataan Pak Mekeng itu semacam ultimatum politik sebenarnya kepada Prabowo. Kalau Erlangga Hartarto misalnya tidak dipilih sebagai calon pendampingnya, dan pada saat bersamaan misalnya Ridwan Kamil diminati oleh PDIP sebagai pendamping Ganjar Pranowo, dan itu terjadi, bukan tidak mungkin Golkar yang saat ini berada di barisan Prabowo Subianto itu akan hijrah dan migrasi menjadi bagian dari pendukungnya PDIP, karena di situ ada Kang Ridwan Kamil yang berpotensial maju dengan Ganjar Pranowo. Itulah yang saya sebut ini semacam kode keras dari Golkar, bukan tidak mungkin. Artinya tetap satu suara ya di internal sendiri gitu ya Mas Adi ya? Betul, artinya apa? Kalau cawapres justru jelasnya bagi Ridwan Kamil yang notabene-nya adalah kader dari Golkar, bukan tidak mungkin gitu Golkar akan hijrah mendukung Kang Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Apalagi misalnya Pak Erlangga ini sudah disorongkan sebagai ketua umum Golkar, tapi tidak kunjung ada hilal politiknya oleh Prabowo Subianto. Karena bagi Golkar in the end-nya itu pastinya realistis, mencari figur kader internal terbaik mereka yang mendapatkan tiket cawapres di 2024 nantinya. Oleh karena itu, kalau dilihat kecenderungan rata-rata memang sampai saat ini Golkar terus berupaya meyakinkan Prabowo bahwa yang dipilih itu bukan Ridwan Kamil, tapi Pak Erlangga Hartarto. Saya kira di situ poin saya. Tapi emang benar Kang Aceh kalau pernyataan dari Pak Mekeng ini merupakan ultimatum untuk Gerindra dan juga Pak Prabowo? Ya makanya itu yang saya bilang tadi, harus dilihat pernyataan Pak Mekeng itu bukan di akhir tapi juga di awal. Jadi Pak Mekeng mengatakan kan jelas bahwa Pak Erlangga sekarang ini akan didorong terus untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Ya. Namun pada saat yang bersamaan kan kita juga tahu ya bahwa Pak Ridwan Kamil juga katanya dipanggil. Ya. Tentu sebagai partai yang mengedepankan
kaderisasi dan tentu kebutuhan objektif atas apa yang dihadapi oleh bangsa ini, saya kira kami memiliki pandangan baik jika Golkar ada di dalam pasangan capres-cawapres itu gitu. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo tidak memilih Pak Erlangga sebagai bacawa, ini nggak bisa pakai misalnya. Kan mau berandai-andai. Tinggal bentar lagi Kang, harus hitung-hitungan juga Kang. Iya, nggak bisa pakai misalnya. Ini kan lagi terus diperjuangkan, gitu loh. Ya kan, politik itu kan nggak bisa berandai-andai. Kalau berandai-andai nanti merubah skenario banyak hal gitu. Oke, saya balik lagi ke Kang Adi. Kang Adi sebenarnya, Mas Adi, sebenarnya lebih realistis mana sih untuk menunggu Pak Erlangga dipinang atau kemudian mengambil ya kans dari Pak RK atau Kang Emil ini yang ditawarkan menjadi bacawa pres, apalagi survei elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil ini termasuk yang tertinggi saat ini? Ya, kalau segala halnya itu diakur atau diukur dari angka-angka elektabilitas, mestinya sejak lama Erick Thohir lah yang sebenarnya dipilih oleh Prabowo Subianto, Audrey. Karena kalau kita lihat posisi cawapres favorit sampai saat ini itu sebenarnya adalah Erick. Justru mengungguli Ridwan Kamil, justru mengungguli Mahfud MD dan seterusnya. Tapi elektabilitas itu kan melampaui hal-hal yang sebenarnya ada di ruang-ruang di mana posisi ketua umum itu dinilai jauh lebih penting. Oleh karena itu, belakangan saya membaca bahwa teman-teman Partai Golkar itu ingin ngasih kode keras kepada Prabowo Subianto. Dua cawapres yang paling dibutuhkan oleh Prabowo itu adalah sosok seperti Pak Erlangga Hartarto, mengingat posisinya sebagai ketua umum Golkar ya. Jangan dilihat misalnya Pak Erlangga Hartarto itu elektabilitasnya tidak terlampau signifikan seperti yang lain, tapi lihatlah Pak Erlangga Hartarto itu sebagai sosok yang teknokratis, ahli ekonomi, dan yang paling penting mampu mengerem turbulensi politik Partai Golkar di 2019 yang lalu. Itu artinya Pak Erlangga itu mampu mengorkestrasikan, mampu mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik Golkar, sekalipun dalam tekanan politik yang cukup luar biasa saat itu 2019, tapi Golkar hasilnya perolehan pileknya runner up, bahkan di atas Gerindra hasil perolehannya di DPR. Ini menjadi penting sebenarnya yang mesti dibaca oleh Prabowo Subianto, bahwa Pak Erlangga ini adalah sosok yang mampu mengonsolidasi kekuatan politik Partai Golkar ke depan. Oleh karena itu, pernyataan Pak Mekeng bagi saya ya semacam ultimatum politik gitu. Bukan tidak mungkin Golkar itu in the end akan pindah ke lain hati kalau memang yang tidak dijadikan sebagai wakil itu adalah Pak Erlangga, apalagi misalnya ada kader lain namanya Pak Ridwan Kamil dipilih oleh PDIP. Ini yang saya kira memang jangan sampai kalau untuk PDIP sendiri kira-kira serius nggak tuh tawaran bacawa pres Mas Adi? Gitu loh. Kalau untuk PDIP serius nggak tuh tawaran? Ya, bagi saya serius lah kalau sudah dipanggil ketemu dengan Megawati, itu tawaran yang cukup serius. Karena tidak semua orang bisa bicara dari hati ke hati, tidak semua orang bisa bicara empat mata dengan Megawati Soekarno Putri terkait dengan pencapresan, Mbak. Oleh karena itu, ini kan Kang Ajit sebenarnya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin Golkar itu akan menjadi PKB yang kedua yang akan meninggalkan Prabowo Subianto kalau memang Pak Erlangga tidak dipilih sebagai calon pendampingnya di 2024. Golkar ini kan pemain lama. Golkar ini cool, kalem kan, tapi di tikungan akhir. Betul nggak tuh Kang Aceh? Iya, seringkali manuver-manuver politiknya itu bikin hentakan-hentakan yang mengerikan gitu loh, Audrey. Oleh karena itu, ketimbang Golkar ini seperti PKB, ya memang harus segera diputuskan bahwa Pak Erlangga lah yang cocok itu buat Prabowo Subianto. Apalagi sih? Tuh hentakannya Kang Aceh. Iya, ya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kami konsisten mendukung Pak Prabowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar, dan kita sudah beberapa kali bertemu dalam koalisi Indonesia Maju, dan kami optimis bahwa Pak Prabowo dan para ketua umum partai koalisi Indonesia Maju akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk dukungan-dukungan dari partai politik, karena bagaimanapun kita tahu bahwa memilih Pak Erlangga itu kan sesungguhnya bukan hanya memilih beliau secara pribadi, tetapi juga bagaimana kekuatan partai itu menjadi kekuatan inti dari proses pemenangan yang tersebar sampai ke akar rumput gitu. Jadi karena itu tentu kami ingin menegaskan bahwa Golkar ingin tetap memprioritaskan Pak Erlangga, Pak Ridwan Kamil, kami tempatkan beliau
sebagai kader wakil ketua umum yang memang ditugaskan untuk memenangkan Partai Golkar, dan sejauh ini ya masih konsisten beliau diberikan privilege. Bagi saya sebagai ketua Golkar Jawa Barat, tentu prestasinya di Jawa Barat harus dilanjutkan gitu. Oke, dan sekaligus juga apakah ini benar mengunci gitu Mas Adi pernyataannya dari Ketum Partai Golkar kemarin Pak Erlangga yang bilang bahwa yang disiapkannya itu Kang Emil ya untuk Pilgub entah itu DKI atau Jabar, bukannya bacawa pres. Mas Adi. Ya saya kira pernyataan itu untuk memberikan saya kira pernyataan itu untuk mengarantina supaya Kang Ridwan Kamil ini tidak tergoda oleh siapapun. Dan jangan lagi Kang Ridwan Kamil itu digoda oleh siapapun terkait dengan Golkar ya. Karena apapun, Golkar itu secara kelembagaan sudah memutuskan bahwa figur yang akan diusung untuk cawapres di 2024 bukan yang lain, tapi Pak Erlangga Hartarto. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Golkar itu menegaskan kepada publik, Kang Ridwan Kamil itu adalah sosok yang cukup pas, cukup pantas untuk maju kembali di Pilgub ya, entah di Jabar ataupun DKI. Sambil lalu ya Golkar ini kan satu itu tadi, memberikan satu sinyal politik bahwa kalau memang Ridwan Kamil yang mendapatkan tiket dari PDIP, bukan tidak mungkin Golkar itu akan pindah bersama PDIP karena Pak Erlangga misalnya tidak kunjung. Saya kira bagi Golkar akan main di banyak tempat soal siapa kemungkinan yang menjadi kader terbaiknya untuk bisa maju di 2024. Termasuk juga belum menutup kemungkinan ya kalau PDIP masih membuka kemungkinan untuk memasangkan Mas Ganjar bersama dengan Kang Emil. Ya sangat mungkin, karena sudah habis ketemu kan. Bagi saya pertemuan antara Kang Emil dengan Megawati itu adalah suatu hal yang cukup serius ya. Di mana proses penjajakan, ada proses komunikasi yang sepertinya akan intensif untuk terus dilakukan. Oleh karena itu pernyataan Pak Mekeng beberapa waktu yang lalu bukan tanpa dasar. Karena pada setting bersamaan Pak Erlangga Hartarto itu adalah ketua umum Partai Golkar yang saya kira suaranya jauh lebih besar dari Gerindra, tapi tidak kunjung diberikan sinyal positif untuk bisa menjadi pendamping di 2024. Kalau mau agak gagah-gagahan sebenarnya, Golkar kan tinggal bilang, apa yang kemudian membuat Prabowo Subianto tidak mau dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai pendampingnya? Karena secara kepartaian, suara anggota dewannya di DPR itu jauh lebih banyak Golkar ketimbang Gerindra. Ini yang saya kira membuat daya tawar Golkar saat ini itu juga cukup di atas rata-rata, apalagi pada setting bersamaan. Rasa-rasanya teman-teman Gerindra ataupun Prabowo Subianto agak ngeri juga akan kehilangan satu partai yang lain gitu ya, hanya karena persoalan cawapres yang tidak kunjung jelas, terutama Pak Erlangga Hartarto. Cukup sudah PKB, cukup sudah Muhaimin Iskandar pindah hanya karena persoalan cawapres yang tidak diberikan. Mas Adi Praetno terima kasih, Kang Aceh Syazili juga terima kasih ya, selalu Bapak-Bapak. Sama-sama.